Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan di bulan yang baik ini semoga yang sedang dalam kondisi sakit segera disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, baik teman-teman, kebetulan pagi ini daripada nganggur ceritanya, saya membuat alat yang memang saya sedang butuhkan untuk beberapa pemrograman terhadap bahan yang saya miliki di galeri. Ada beberapa bahan yang memang saya harus lakukan sambung susu atau beberapa stem batang pada poros atau pohon utama. Nah, bahan yang saya butuhkan di sini adalah kebetulan saya memiliki pipa stainless steel ya dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1,8 mili. Ini akan saya gunakan sebagai pisau nantinya. Artinya pisau pahat teman-teman ya. Nah, tadi saya melakukan pemotongan terhadap bakal pegangan yang nantinya akan saya gunakan untuk pahat ini. Nah, pipa ini diameternya kurang lebih, diameter dalamnya ya teman-teman, kurang lebih sekitar 4 mili. Tujuan daripada penggunaan alat ini agar ketika kita melakukan sambung susu atau stem batang akan diperoleh kondisi yang presisi terhadap peletakannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk pola yang akan saya buat terhadap mata tajamnya nanti. Nah, ini teman-teman untuk pola yang saya buat ya. Jadi ada bagian yang saya pendekkan dan kemudian saya lakukan penekuan ke dalam agar ketika kita lakukan penyayatan atau kita dorong, bekas sayatan akan naik keluar teman-teman. Biasanya teman-teman menggunakan pahat ya. Ada beberapa pahat yang ukurannya sama seperti ini. Namun kebetulan saya tidak memiliki, berhubung saya memiliki bahan atau besi pipa stainless ini saya gunakan saja ya. Karena kemungkinan besok saya akan gunakan untuk lakukan beberapa aktivitas sambung susu di beberapa bahan bonsai yang ada di galeri teman-teman. Nah, ini kemudian saya haluskan atau saya pertajam dengan menggunakan amplas 800 ya. Untuk lebih halus. Kemudian saya gosok lagi dengan amplas 1000. Nah, itu adalah bahan yang akan saya gunakan untuk percobaan kali ini teman-teman. Terhadap alat yang baru saja saya buat ya. Nah, ini adalah potongan akar anting putri yang di vlog saya sebelumnya teman-teman mungkin yang sudah mengikuti. Ini saya tanam, namun pertumbuhannya tidak begitu bagus sebetulnya teman-teman ini. Ini saya kurangi berapa akar yang pertumbuhannya kurang bagus. Untuk kemudian saya pindahkan tentunya ke tempat atau media yang lainnya. Nah, kemudian saya pendekkan karena untuk bahan yang satu ini akan saya coba buat gabung batang dengan akar untuk tujuan membuat
bonsai ukuran mami, bisa kita mengaplikasikannya untuk membuat ukuran bogel teman-teman ya. Jadi pendek, kemudian terlihat mekar di bagian bawahnya. Karena untuk bagian akar perbesarannya tidak secepat batang teman-teman ya. Jadi nanti untuk proses sambung pada akar ini bertahap dan tidak bisa kita paksakan untuk cepat membesar teman-teman ya, sehingga pada prosesnya kita lakukan penempelan sampai benar-benar penuh di seluruh permukaan bagian potongan akar ini teman-teman. Nah, dengan menggunakan alat ini, bagian cowaan atau lengkungan yang kita buat untuk tempat bagian batang yang kita tempelkan ini lebih presisi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah benar-benar presisi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penempelan. Nah, kemudian bagian yang akan kita tempelkan kita kerat saja sampai terlihat hijau, tidak perlu sampai bagian kayu teman-teman ya pada saat penempelan. Beda dengan fikus teman-teman. Apabila fikus tidak perlu dilakukan pengeratan ya, karena fikus mudah sekali menempel pada kulit yang akan kita stem di bagiannya. Nah, nanti ini untuk bagian atasnya akan saya potong teman-teman, jadi tidak sampai sepanjang itu. Nah, ini stek batang yang dulu pernah saya buatkan videonya teman-teman ya. Itu sudah hidup semua ya, jadi tidak ada yang kering atau membusuk. Metode stek tersebut memang terbukti berhasil teman-teman. Nah, kemudian saya buat alur bagian yang akan saya tempelkan di sebelahnya ya. Jika teman-teman menggunakan cutter atau silet untuk menimbulkan coakan atau membuat coakan, tidak serapi ketika kita menggunakan alat ini teman-teman. Dengan menggunakan alat pahat seperti ini, bagian yang akan kita tempelkan akan sangat presisi ya. Nah, bagian ini adalah batang yang saya stek kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman. Sudah tumbuh daun baru. Nah, bagian ini tidak saya los ke atas, tapi saya tanam di bagian akar ya. Karena ada bagian akar yang sebelah kiri itu tidak seimbang teman-teman, sehingga saya tutupi dengan bagian batang ini ya. Jadi kondisinya atau posisinya ini tertanam separuh di bagian ujung. Dengan metode ini nutrisi akan saling terhubung teman-teman. Jika misalkan di bagian poros atau akar ini perkembangannya kurang baik, maka akan dibantu pada bagian batang tersebut. Nah, sebelum melakukan penempelan, teman-teman diolesi dulu untuk bagian yang kita sayat tadi dengan menggunakan antiseptik. Lebih sederhana teman-teman bisa menggunakan
kunyit atau air kunyit ya. Kita oleskan di bagian yang kita lukai tersebut. Khasiat kunyit juga sebagai fungisida, juga antibakteri teman-teman. Sekaligus kunyit juga mengandung senyawa perangsang tumbuh teman-teman. Nah, ini saya kerat bagian kulit permukaannya saja ya. Kemudian saya bersihkan bagian percabangannya, karena kondisinya memang ini bagian ujung tertanam di akar tadi teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kondisinya menempel tepat di bagian bawah. Ini agak dalam teman-teman, jadi memakan separuh bagian batang yang saya tempelkan. Baik, kemudian di bagian bidang yang lain saya menggunakan 2 batang ini teman-teman. Nah, 2 batang tersebut saya buat pola seperti ini teman-teman. Intinya mengisi ruang kosong pada permukaan penampang potongan akar ini teman-teman ya. Jadi ketika kambium dari cabang yang kita sambungkan ini berkembang dengan baik, maka bekas potongan akar yang kita gunakan sebagai pegangan atau pondasinya akan menutup dengan sendirinya, karena aktivitas pertumbuhan atau pertambahan kambium dari cabang yang kita tempelkan ya. Jika kita mengandalkan dari akar, penutupan kambium pada akar sangat lama teman-teman, karena bagian akar memiliki kulit yang tipis sekali, berbeda ketika kita menggunakan batang yang memiliki kulit tebal teman-teman. Sehingga ketika penampang potongan itu terlihat luas, akan mudah sekali atau cepat untuk segera menutup dari perkembangan aktivitas kambiumnya. Nah, kita ikat dengan menggunakan plastik wrap teman-teman ya. Saya tidak menggunakan karet atau kawat ya. Saya lebih memilih ke plastik wrapping, karena dengan plastik ini satu kelembapan juga terjaga. Kemudian cahaya matahari masih bisa masuk di bagian potongan yang kita buat terhadap akar teman-teman, sehingga kemungkinan terjadi pertumbuhan jamur kecil sekali ya. Terlebih lagi kita sudah mengoleskan fungisida dan antiseptik di bagian bekas potongan teman-teman. Nah, ini saya rapatkan lagi dengan menggunakan wrapping kembali supaya bagian atas juga kedap, sehingga ketika kita melakukan penyiraman tidak terkena air. Nah, untuk media yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan sekam lapuk teman-teman, yang saya campur dengan sekam mentah biasa dan sedikit kokopit. Kemudian jika sudah terjadi pertumbuhan daun di bagian cabang yang kita tempelkan, jangan dilakukan pemangkasan terlebih dahulu teman-teman, biarkan saja. Jika ingin menambahkan kembali di sisi yang lain, tambahkan kembali teman-teman. Artinya kita harus melepas wrapnya ya,
dan kemudian kembali kita wrapping lagi sampai benar-benar penuh di bagian permukaan akar ini. Nah, presisi teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar menerima pembaruan video dari saya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.